Halo, Assalamualaikum, balik lagi di channel ini Cerita Mel. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita bersambung berjudul Kutukan Berdarah, dan akan saya upload setiap hari. Selamat mendengarkan. Oh iya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Prolog. Napasnya tersengal-sengal, sementara kegelapan sudah melingkupi dataran tinggi itu, embusan hawa dingin mulai menusuk sampai ke tulang. Dia menggigil, gemetaran, langkahnya terlatih-tatih sebab kaki telanjangnya beberapa kali menginjak dan tergores duri-duri dari tanaman perdu liar. Kain tipis model daster berwarna coklat pudar yang dikenakan tidak mampu menghalau hawa yang makin dingin. Lagi pula keadaannya saat ini tidak memungkinkan untuknya tetap berlari. Namun, dia tetap memaksakan diri, berusaha berlari menjauhi bangunan yang dulu adalah rumahnya. Menjauh semampu yang dia bisa. Suara lolongan anjing dari kejauhan membuat dia berhenti sejenak. Berpegangan pada sebuah pohon besar, kakinya terus gemetaran. Luka sayatan tampak menghiasi seluruh tungkai itu. Rasa sakitnya tidak sebanding dengan yang hatinya rasakan. Dia menjerit, memecah keramaian malam. Suara serangga malam mendadak lenyap karena jeritan memekakan itu. Bahkan, lolongan anjing yang tadi saling bersahutan tak terdengar lagi. Malam itu benar-benar sunyi. Wanita itu kembali menjerit. Kali ini lebih keras daripada tadi. Tubuhnya merosot, bersandar pada pohon itu. Kakinya mengangkang lebar. Dia menjerit lagi, lebih keras daripada tadi. Kemudian, disusul suara tangisan seorang bayi. Bayi merah dengan darah segar tergeletak di antara kedua pahanya, begitu mungil dan polos. Dia terisak, pundaknya naik turun. Napasnya masih tersengal, namun dia menyunggingkan senyuman. Mengulurkan kedua tangan, berniat menggendong bayi itu. Akan tetapi, belum sempat dia meraih buah hatinya, dari kegelapan, lebih tepatnya di balik semak belukar terdengar suara gemerisik dedaunan kering yang terinjak-injak sesuatu. Kemudian, suara lolongan yang begitu familiar terdengar. 1, 2, 3, tidak. Hampir selusin kawanan anjing hutan keluar lalu mengepungnya. Menggeram, semua mata kawanan anjing itu berkilat-kilat di bawah sinar bulan. Tidak, jangan makan bayiku, jeritnya, dengan sisa kekuatannya. Sebagai gantinya, kalian boleh memakanku, tapi tolong jangan makhluk tak berdosa ini. Kawanan anjing tersebut seolah tak memedulikan permohonan wanita itu. Mereka terus melangkah mendekat. Air liur itu menetes-netes dari moncong penuh gigi taring. Di bawah sinar bulan mereka seakan-akan tengah menyeringai kegirangan. Berhenti, suara rendah milik seorang lelaki menghentikan kawanan anjing hutan tersebut. Menjinakkan, membuat kepungan dari makhluk liar itu menyebar, memberi jalan untuk lelaki tua renta yang kini tengah melangkah ke arah wanita itu. Lelaki itu mengambil bayi tersebut. Sesaat dia sempat melirik wanita yang sedang ketakutan itu, kemudian berbalik menjauhinya. Menembus kegelapan malam bersamaan dengan suara lolongan anjing-anjing tadi yang tengah berpesta pora menyantap makan malam. Bab 1. Tokoh utama. Auditorium itu sepi. Deretan kursi penonton berwarna merah tampak kosong di sana-sini, hanya beberapa saja yang terisi oleh beberapa orang. Sementara di atas panggung, seorang gadis tengah memerankan perannya sesuai dengan skenario yang telah tertulis. Dia Anulika Ailen, salah seorang siswi dari kelas bahasa. Berpakaian selayaknya seorang putri bangsawan Eropa zaman dulu. Gaun panjang berwarna pastel dengan keliman roknya yang tampak rumit melekat pas di tubuh ramping Anulika. Postur tubuhnya yang tinggi dan penghayatannya yang mumpuni membuat semua orang sangat percaya dia bisa memerankan tokoh tersebut dengan sangat baik. Terlebih, dari wajah cantik campuran yang dimilikinya, dia pantas memerankan tokoh tersebut. Jelas Anulika terpilih jadi tokoh utama. Semua orang mengidolakan dirinya. Dia adalah siswi paling terkenal di sekolah. Sementara Anulika tengah berlatih dengan dialognya, seorang lelaki muncul dari belakang. Menghampirinya. Sudah berapa kali aku katakan, kamu harus serius memerankannya, Anulika. Suara lelaki itu memecahkan keheningan. Sembari melipat kedua tangannya, dia berhadapan dengan Anulika yang tampak keberatan. Gadis itu dengan jelas menunjukkan raut tidak suka, bahkan dengan terang-terangan menantangnya dengan berkecak pinggang. Dan kamu bukan bosnya, kenapa kamu selalu mengatur-ngatur? Teriak Anulika kesal. Mata lelaki itu terbeliak kaget. Mulutnya terbuka lalu menutup kembali. Seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi. Raut mukanya tak jauh berbeda dengan yang ditunjukkan oleh gadis di hadapannya. Ayolah, teman-teman, kenapa kalian malah jadi bertengkar seperti ini?
Tanya salah seorang gadis. Ia berdiri dari kursi penonton. Menuruni undakan-undakan menuju panggung. Anulika dan lelaki itu menoleh ke arahnya. Raut wajah mereka masih menunjukkan bahwa mereka masih dikuasai oleh egonya yang sama-sama tinggi. Ia bergidik. Entah apa yang membuatnya berani melerai keduanya yang ia tahu akan sia-sia saja. Sampai ia telah berada di atas panggung pun, tatapan mereka masih tajam menusuk. Ia semakin mendekati kedua orang itu. Mencoba memantapkan hati agar ia tidak kabur karena rasa takut akan tindakannya itu. Mencoba menjadi seorang teman yang bijaksana. Mencoba menjadi seseorang yang berani pula. Tetapi setelah melihat tatapan tajam kedua temannya, nyalinya mendadak ciut. Ia gemetaran. Rasa gugup itu menyerangnya kembali. "Kamu jangan ikut campur," seru keduanya. Ia tersentak kaget, perlahan mulai melangkah mundur tanpa berbalik terlebih dahulu. Namun, tindakannya membuat sesuatu yang jauh lebih mengerikan itu terjadi. Suara pekikan kaget miliknya terdengar sangat mengerikan. Kemudian disusul suara debum keras membentur permukaan lantai. Ia merasa sesuatu yang hangat mengalir keluar, bukan mengalir, melainkan telah menggenangi lengannya. Ketika ia menengok, tangannya telah tertekuk dengan posisi yang sangat ganjil. Darahnya terus-menerus keluar dari tangannya yang sobek terkena paku yang mencuat di salah satu anak tangga. Teriakan dan jeritan dari teman-temannya memenuhi pendengarannya. Samar-samar sebelum kegelapan menguasainya, ia melihat mereka berkerumun mengitarinya. Wajah mereka memucat. Kengerian tampak jelas tercetak dari sorot mata mereka. Bau obat-obatan begitu menyengat di ruangan ini. Tembok putih dengan gorden menjuntai memisahkan bilik satu dengan yang lainnya membuat udara semakin pengap dan panas. Tidak ada pendingin ruangan, hanya ada sebuah kipas angin yang tertempel di dinding, itu pun tidak sedang menyala. Di sisi kanan ada jendela dengan gorden sewarna tembok tengah terbuka lebar menampakkan sinar matahari yang begitu menyilaukan. Ia menghela napas, menghirup dalam oksigen yang ia bisa lalu mengembuskannya. Beruntung ia masih hidup. Namun, karena kejadian kemarin, dirinya harus menginap di ruangan ini untuk sementara waktu. Ia meringis tatkala melihat tangannya yang terbalut gips. Tangan itu digendongnya. Rasa gatal dan nyeri dapat ia rasakan bersamaan. Hawa panas di ruangan ini membuatnya makin tersiksa. Beberapa cucuran keringat mengalir di balik gips itu. Ingin rasanya ia menggaruk, bahkan mengeringkan tangan itu. Tapi, itu tidak mungkin. Ia kembali meringis, kemudian mengubah posisi duduknya membelakangi jendela. Tepat di saat ia menatap pintu yang terbuka lebar, seseorang muncul membawakan sekeranjang buah-buahan segar. Rambut hitam pendeknya tersisir rapi. Kacamata kotak dengan bingkai berwarna hitam tampak melekat di hidung mancungnya. Dia masih memakai seragam sekolah. Hanya saja, tidak ada tas ransel hitam di punggungnya. "Bagaimana?" tanya lelaki itu seraya meletakkan keranjang buah di atas meja dekat ranjang. Ia mengernyit, mencoba memahami pertanyaan yang menurutnya membingungkan. Jelas ia bingung, bahkan bukan hanya dirinya saja, melainkan teman-temannya pun akan setuju dengan pendapatnya jika mereka ada bersamanya saat ini. "Bagaimana, maksudmu keadaanku?" Ia balik bertanya. Lelaki itu mengangguk, kemudian duduk di kursi plastik itu. "Iya, kuharap kamu baik-baik saja." Ia ingin tertawa, tapi ia sadar itu tidak sopan. Apalagi lelaki itu adalah temannya yang pertama datang menjenguknya. Sementara yang lain entah mereka akan datang atau tidak. Mendadak suasana menjadi canggung. Tidak ada bahan untuk dibicarakan. Bahkan, hal-hal yang sering menjadi perbincangan di antara teman-temannya pun tidak sanggup ia katakan sebab baik ia maupun lelaki itu sama-sama hanya seorang pendengar. Dan sekarang ketika mereka berdua berada di dalam ruangan yang sama, hanya ada kesunyian. "Dor, diem-diem bae, ngopi ngapa?" teriak seorang gadis bertubuh gempal. Tawa pecah terdengar dari keempat orang di belakang gadis bertubuh gempal itu. Mereka semua mendekat, lalu mengerubungi ranjangnya. "Kira, bagaimana keadaanmu? Kapan kamu pulang?" Pertanyaan-pertanyaan itu terucap dari mereka. Clarissa si gadis bertubuh gempal, Deolinda si pesolek, Elvira si ratu drama, Arkana pacar Anulika. Tetapi, di mana Anulika si tokoh utama itu? Pikirnya, Kira merasa sedih setelah mendengar bahwa Anulika pulang ke rumahnya, lebih tepatnya pulang ke Bandung. Kejadian tempo hari membuat Anulika merasa bersalah dan ingin menenangkan diri, lagi pula libur sekolah telah dimulai. Tentang pergelaran teater itu masih bisa ditunda sampai mereka benar-benar siap.
Kira mengemasi beberapa barang dengan tangan kanannya sementara ibunya sedang mengurus administrasi rumah sakit. Tepat 3 hari ia dirawat dan sekarang ia telah diperbolehkan pulang dengan catatan gips di tangannya belum boleh dilepas sampai tulangnya benar-benar telah menyatu kembali. Kira meringis mendengar vonis tersebut sebab ia benar-benar tidak nyaman dengan benda kaku itu dan rasa gatal yang sering kali ia rasakan. Sudah selesai, ayo, kita pulang, kata ibunya. Wanita tua itu tampak lelah. Di usianya yang tak lagi muda, dia masih harus bekerja keras, sedangkan bapak, lelaki yang belum pernah dilihatnya, sudah terlebih dahulu menghadap sang pencipta. Kira mendekat, memeluk wanita tua itu dari belakang, walau hanya dengan satu tangan, tapi itu mewakili bahwa ia benar-benar sayang kepada sosok yang tengah dipeluknya. Air matanya perlahan luruh, membasahi kedua pipinya. Dadanya mendadak sesak. Ia terisak. Kenapa malah nangis? Tangannya masih sakit, atau mau nginep lagi di sini? Tanya ibunya. Suara wanita itu terdengar parau. Kira tercekat, mengeratkan pelukannya, menempelkan dagunya di atas pundak wanita tua itu. Maafkan aku, Bu, karena ibu harus memakai uang tabungan itu. Wanita tua itu menggelang, lalu menoleh. Kamu tidak bersalah, Nak. Tabungan itu memang ditinggalkan oleh bapakmu untuk keperluanmu. Seharusnya ibu yang minta maaf, karena ibu belum bisa membahagiakanmu, lirihnya. Ingin rasanya ia membantah ucapan dari ibunya, tetapi ia tidak sanggup. Dadanya terasa sesak, bahkan untuk sekadar bernapas pun rasanya susah. Udah jangan nangis terus. Ayo, kita pulang. Suara lolongan serigala terdengar dari kejauhan. Bulan purnama tengah berada di puncaknya, begitu bulat dan besar. Aroma getah pinus tercium ketika semilir angin berembus, sangat segar dan menenangkan. Akan tetapi, perasaan terancam itu mendadak membayanginya. Ia menoleh ke kanan kiri, memastikan tidak ada orang selain dirinya di sana. Dan itu benar sebab di kanan kirinya hanya ada pepohonan yang menjulang tinggi, pun semak belukar yang tampak gelap. Ia bergidik ngeri tatkala menyadari bahwa dirinya berada di suatu tempat yang asing. Ia yakin bahwa dirinya berada di tengah hutan yang belum pernah ia singgahi. Napasnya sesak, keringat sebesar biji jagung dapat ia rasakan di atas dahinya. Serta rasa perih yang begitu menyengat ia rasakan dari kedua tungkai kaki itu. Ia mengikuti rasa perih itu, menundukkan kepala. Mendadak ia tercekat dengan sorot mata terbeliak ngeri. Kedua tungkai kaki itu penuh dengan luka goresan. Darahnya begitu merah pekat dan kental menutupi seluruh bagian kakinya. Ia mematung setelah menyadari bahwa bukan hanya goresan di kakinya saja yang menyebabkan darah itu begitu banyak. Ia merasakan sesuatu mengalir dari area kewanitaannya. Lagi-lagi ia tersentak ngeri memikirkan kemungkinan yang tidak pernah ia bayangkan. Belum cukup tentang darah itu saja karena dari balik semak-semak ia mendengar suara-suara geraman. Kemudian satu persatu makhluk-makhluk itu bermunculan. Kawanan serigala siap menerjang ke arahnya. Tidak, jeritannya begitu keras, membuatnya tersentak. Karena keseimbangannya goyah, ia terjengkang. Kemudian mengadu kesakitan. Ketika ia membuka mata, ia hanya bisa ternganga tak percaya. Apa tadi hanya mimpi dan aku jadi tokoh utamanya? Yang benar saja, bahkan, ini bukan sepenuhnya mimpi karena darah itu benar-benar membuat kotor spray kamarku. Sementara di luar kamar, suara ibunya terdengar memanggil untuk segera keluar. Dan Kira melakukannya, bukan untuk memenuhi panggilan ibunya, dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan noda menjijikan dengan satu tangannya.